Halo semuanya, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada saya, Farel Nabil Ermeka, lalu ada Dian Berlian Utasoid, Parasilmi Zaidan, Husni Ulia Hanifah, Nabila Kalia Rafa. Saya akan membahas latar belakang terlebih dahulu. Bahasa formal adalah dasar penting dalam perancangan bahasa pemrograman. Konteks free grammar CFG berperan untuk menggambarkan struktur sintaks, membantu compiler dan parser memahami struktur kalimat. Yang kedua, menjadi dasar dalam teori komputasi dan sintak analyzer. Yang ketiga, digunakan dalam pembuatan compiler, parser, dan syntax analyzer. Yang terakhir, CNF dan GNF membantu penyusunan grammar yang efisien. Lalu rumusan masalahnya adalah apa bahasa language yang dihasilkan oleh CFG, bagaimana proses penurunan kalimat, LMD, RMD, dan parser tree, lalu bagaimana cara menyederhanakan grammar, terakhir apa itu bentuk normal CNF dan GNF. Di bagian tujuan, yang pertama memahami bahasa language yang dihasilkan oleh context free grammar, yang kedua memahami proses penurunan derivation sebuah sentence baik menggunakan penurunan paling kiri LMD, penurunan paling kanan RMD, maupun pohon penurunan parser tree. Yang ketiga, mengetahui langkah-langkah untuk melakukan penyederhanaan context free grammar. Yang terakhir, mengetahui konsep bentuk normal, normal forms, khususnya bentuk normal Chomsky. Kemudian kita lanjut ke bagian pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas tentang language atau bahasa yang dihasilkan dari suatu grammar. Sebuah konteks free grammar atau disingkat dengan CFG secara formal ditulis sebagai G sama dengan 4 buah tupel yang terdiri dari V, T, S, P, yang artinya adalah ada 4 komponen penting yang membentuk grammar, di mana V adalah himpunan dari variabel, kemudian T adalah himpunan terminal, yaitu simbol-simbol yang menyusun string dalam bahasa, kemudian S adalah simbol awal atau start variabel, yang dimana S juga merupakan bagian dari V atau variabel, dan P adalah himpunan aturan produksi atau production rules. Setiap aturan produksi biasanya berbentuk A menghasilkan X atau yang ditulis seperti pada slide yaitu A panah X, yang dimana artinya adalah simbol A bisa digantikan dengan X, di mana X bisa terdiri dari simbol terminal, non-terminal, atau gabungan keduanya. Kenapa disebut bebas konteks? Karena aturan ini bisa diterapkan kapan saja tanpa harus melihat konteks di mana A muncul. Bahasa yang dihasilkan oleh grammar G ditulis sebagai yang tertera pada slide, yang artinya L dari G adalah himpunan semua string W anggota dari T star, sehingga S dapat diturunkan atau menghasilkan W. Maksudnya adalah semua string terminal W yang bisa dibentuk dari simbol awal S melalui langkah produksi atau aturan produksi, itulah yang disebut sebuah grammar. Sementara simbol tester atau T bintang berarti semua kemungkinan kombinasi terminal termasuk string kosong. Sedangkan tanda S menghasilkan star W menunjukkan bahwa dari simbol S kita bisa menurunkan W atau menghasilkan W melalui 0 atau lebih langkah aturan produksi, yang bisa dibentuk oleh suatu grammar dengan mengikuti aturan produksinya. Kemudian kita lanjut dari contohnya, supaya kita bisa lebih mengerti, maka mari kita bedah contoh yang diberikan pada slide berikut. Misalnya kita punya grammar G yang didefinisikan sebagai G sama dengan memiliki komponen himpunan S, himpunan A, B, S, dan P. Dengan aturan produksinya yang pertama, S menghasilkan A kecil, S besar, B kecil, kemudian S menghasilkan lambda atau string kosong. Dari grammar ini, kita bisa lihat bahwa aturan pertama menambahkan huruf A kecil di depan dan B kecil di belakang setiap kali diterapkan. A kecil dan B kecil di sini melambangkan terminal, sedangkan aturan kedua berhenti dengan menghasilkan string kosong. Dari dua aturan tersebut, maka akan dihasilkan bahasa di mana LG sama dengan himpunan dari A pangkat N, B pangkat N, di mana N memiliki nilai lebih dari sama dengan 0, yang berarti semua string yang jumlah huruf A kecil dan B kecilnya sama, dengan posisi A di depan dan B di belakang secara berurutan. Contohnya kita akan mensubstitusi nilai dari N. Kita coba dengan ketika N sama dengan 0, berarti S-nya akan menghasilkan lambda, jadi hasilnya string kosong. Kemudian ketika N bernilai 1, maka S akan menghasilkan A kecil, S besar, B kecil, kemudian kita substitusi S dengan
aturan yang kedua, maka menghasilkan A, lambda, dan B. Kemudian kita menghasilkan AB karena lambda dianggap 0 atau kosong. Kemudian ketika kita mensubstitusi nilai N sama dengan 2, maka S akan menghasilkan A, S, B, kemudian S-nya akan disubstitusi dengan nilai dari aturan yang pertama, yaitu A, S, B, maka nanti akan ada A, S, B, kemudian S dimasukkan lagi dengan nilai aturan yang kedua, maka nanti akan menghasilkan AA, lambda, BB, dan selanjutnya lambda akan hilang karena nilainya adalah 0, maka hasil akhirnya adalah AABB. Nah, dan seterusnya kita bisa mencoba dengan N sama dengan 3, N sama dengan 4, dan selanjutnya. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat, semakin banyak kita menerapkan aturan pertama, maka akan semakin panjang pasangan A dan B yang terbentuk. Grammar ini menunjukkan pola bahasa yang simetris atau seimbang antara jumlah huruf A dan huruf B, di mana ketika A-nya 1, maka B-nya pasti 1. Ketika A-nya sama dengan 5, maka B-nya juga pasti 5, dengan urutan A di depan dan B di belakang. Nah, lanjut ke materi selanjutnya adalah materi penurunan atau biasanya juga disebut sama deviasi. Nah, deviasi ini sendiri atau penurunan merupakan suatu proses mengubah simbol awal menjadi suatu rangkaian terminal dengan menerapkan aturan-aturan produksi secara step by step atau bertahap. Nah, hasil akhir dari penurunan atau deviasi ini biasanya disebut sama sentence atau string terminal. Nah, dalam deviasi ini sendiri terdapat 3 cara utama dalam melakukan penurunan. Yang pertama adalah leftmost deviation, yang biasa juga disebut LMD. Nah, LMD ini caranya biasanya menyelesaikan variabel yang berada di sebelah kiri terlebih dahulu, baru yang setelah selesai menyelesaikan variabel paling kiri, variabel sebelah kanan baru diselesaikan. Nah, sedangkan untuk metode yang kedua ada rightmost derivation atau disebut juga RMD. Nah, RMD ini kebalikan dari LMD, yang mana LMD tadi kita menyelesaikan variabel yang berada di sebelah kiri terlebih dahulu, sedangkan untuk RMD menyelesaikan variabel yang berada di sebelah kanan terlebih dahulu. Jadi, untuk RMD, setelah kita menyelesaikan sebelah kanan, kita uraikan sesuai dengan production rules yang sudah diberikan. Setelah semuanya terurai, sehingga hanya menyisakan terminal saja, baru kita berpindah ke variabel yang sebelah kiri. Nah, untuk metode ketiga ada juga metode parse tree atau pohon penurunan yang biasa juga disebut tree. Nah, untuk tree sendiri ini merupakan suatu metode yang mana menggunakan bentuk visual dari proses derivasi yang menunjukkan struktur hierarki dari string yang diberikan dengan akar sama dengan simbol awal, node sama dengan variabel, dan juga daun sama dengan simbol terminal. Nah, next-nya contoh dari penerapan LMD mana kita untuk menderivasi string dari grammar G tersebut menjadi bentuk AAA BBB. Nah, untuk penyelesaian pertama kita menggunakan metode yang pertama yaitu LMD atau leftmost derivation. Nah, untuk pertama kita bisa lihat dari kita pakai dari S AB, S menghasilkan AB di mana karena kita pakai leftmost derivation atau LMD, kita ubah terlebih dahulu variabel yang berada di sebelah kiri, yaitu A. Nah, di sini variabel A-nya kita ubah menjadi apa yang ada di dalam production rules dari A itu. Nah, di sini A itu bisa saja menghasilkan A terminal dan juga A variabel, atau menghasilkan A terminal saja. Nah, karena kita menurunkan pertama kali, jadi kita pakainya A terminal, setelah itu A variabel. Nah, seperti di sini jadinya A terminal, A variabel, kemudian karena B-nya belum kita sentuh, karena variabel sebelah kiri belum selesai, jadi kita biarkan. Jadi A terminal, A variabel, B variabel. Kemudian selanjutnya kita ubah lagi variabel yang sebelah kiri, karena variabel sebelah kiri belum selesai. Karena kita diharuskan untuk mencari bentuk A, B, 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 sehingga A-nya harus berulang sebanyak 3 kali. Nah, di sini setelah mendapatkan A 2 kali, kita juga masukin hasil dari production rules dari A di sini, masukkan ke sini, yang tadinya A terminal A variabel B variabel, menghasilkan jadinya A terminal A variabel B variabel. Masih terdapat loop di sini atau iterasi selanjutnya. Kemudian kita lanjutkan lagi sampai mendapatkan A terminal sebanyak 3. Nah, masukkan lagi, kita dapatkan A terminal sebanyak 3 kali, maka karena ini sudah memenuhi A terminal 3 kali, berarti kita pilih production rules dari A yang menghasilkan A terminal saja. Jadi kita nggak perlu melakukan loop
lagi di sini. Nah, karena variabel yang sebelah kiri sudah selesai dan sudah ketemu, maka kita akan berpindah ke variabel yang sebelah kanan, di mana variabel sebelah kanannya adalah B. Di sini B variabel. Nah, B variable di sini dalam production rules-nya akan menghasilkan B terminal dan B variable atau B terminal saja. Nah, karena kita diharuskan untuk mencari tiga B terminal, maka kita menggunakan B terminal B variable terlebih dahulu. Jadi kita lakukan loop sampai kita mendapatkan tiga terminal B. Nah, A, B, B variable, kemudian juga selanjutnya akan menghasilkan A, B, B, B variable. Selanjutnya, loop akan terus berlanjut sampai menghasilkan B-nya sebanyak 3 kali, di mana ini karena sudah 2, kita B-nya terakhir akan memilih hanya production rules yang hanya menghasilkan B terminal saja. Nah, setelah dalam loop-nya, maka sudah didapatkan bentuk string yang sama dari AAA, BBB, dari LMD, dari grammar yang sudah diberikan. Nah, selanjutnya adalah menggunakan metode RMD, yaitu Rightmost Derivation, di mana kita mengutamakan variabel yang berada di sebelah kanan terlebih dahulu. Nah, di sini variabel yang sebelah kanan adalah B, karena kita menurunkan B-nya sebanyak, kita lakukan loop 3 kali, sampai di akhir di sini kita, karena sudah dapat 2 terminal, maka B variabelnya kita harus memilih yang hanya menghasilkan B terminal saja. Karena agar menyesuaikan dengan string yang mau dari hasil derivasinya. Nah, setelah itu kita lakukan loop juga pada AA. Nah, di sini AA juga dilakukan loop saat sudah mencapai 2, maka A terakhir kita pilih yang A terminal. Nah, selanjutnya ada metode tree, di mana metode tree ini kita gunakan untuk menghasilkan juga, untuk menyesuaikan hasil derivasi dari grammar ini menjadi string AAA BBB. Dapat dilihat sini, di mana S menghasilkan A, B, kemudian A di sini menghasilkan A terminal, dan juga A menghasilkan A terminal A, atau variabel A, atau juga bisa menghasilkan A saja. Terus kemudian B-nya di sini juga bisa menghasilkan B terminal B variabel, yang mana B variabel di sini juga menghasilkan B terminal dan juga B variabel. Nah, selanjutnya kita akan melakukan loop. Dapat dilihat di sini hasil akhirnya adalah A, B, B, B. Nah, sesuai dengan hasil derivasi string yang diinginkan dalam soal. Kemudian terdapat penyederhanaan grammar, di mana penyederhanaan grammar ini bertujuan untuk menghapus aturan yang tidak diperlukan. Namun, penghapusan aturan ini tidak akan mengubah bahasa yang dihasilkan. Terdapat 3 jenis penyederhanaan utama, antara lain yang pertama yaitu dengan menghilangkan produksi lambda, di mana aturan ini berbentuk A memproduksi lambda, yang artinya variabel A ini dapat menghasilkan string kosong. Langkah-langkahnya yang pertama, kita harus menemukan semua variabel nullable, di mana variabel nullable ini merupakan variabel yang dapat menghasilkan lambda atau string kosong tadi. Kemudian, yang kedua, kita bentuk produksi baru dengan menghapus simbol nullable dalam berbagai kombinasi. Yang ketiga, kita akan menghapus semua aturan A yang memproduksi lambda atau string kosong dari grammar. Contohnya ada sebagai berikut, di mana diberikan grammar sesuai yang tertera pada layar. Kemudian, langkah penyelesaiannya, yang pertama kita menentukan variabel-variabel yang bersifat nullable. Di sini, B dan juga C merupakan variabel nullable. Kenapa? Karena B dan C ini mereka menghasilkan lambda. Kemudian, karena A menghasilkan BC, maka A akan disebut juga sebagai variabel nullable. Yang tidak nullable adalah S. Kemudian kita akan memproduksi aturan produksi barunya, yaitu S akan menghasilkan ABAC atau ABA atau AAC atau BAC atau AC atau AA atau BA atau A. Kemudian A akan menghasilkan BC atau B atau C, B akan menghasilkan B, C akan menghasilkan D, dan juga D akan menghasilkan terminal D. Kemudian sekarang grammarnya ini sudah bebas dari lambda produksi, namun bahasa yang diterima akan tetap sama. Next, yang kedua yaitu penyederhanaan grammar dengan menghilangkan produksi unit atau unit production,
di mana produksi unit ini berbentuk A menghasilkan atau memproduksi B, di mana A dan B di sini sama-sama merupakan variabel non terminal. Kemudian, langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu, kita harus menentukan semua pasangan variabel AB di mana, A ini memproduksi B, atau A ini menurunkan B di mana melalui satu atau lebih produksi unit. Kemudian yang kedua, kita menambahkan, produksi non-unit untuk setiap pasangan AB dan setiap aturan non-unit. Kemudian kita, akan menghapus semua produksi unitnya. Di sini terdapat contoh, sesuai pada yang tertera di layar. Langkah penyelesaian yang pertama yaitu kita menentukan dependensi grafnya atau, kita mencari produksi unitnya, di mana di sini terdapat S itu memproduksi B, B memproduksi A, dan juga A memproduksi B, di mana semuanya ini merupakan variabel, non-terminal. Kemudian kita mencari derivasi unitnya, di mana S ini dapat menurunkan B dan juga menurunkan A, B dapat menurunkan A, dan A dapat menurunkan B. Kemudian ada produksi non-unitnya, di mana produksi non-unit ini merupakan produksi yang, menghasilkan terminal, yaitu S menghasilkan A menghasilkan A menghasilkan BC, dan B menghasilkan BB. Kemudian, kita akan tambahkan produksi baru, di mana, S dapat menurunkan A ini, kita membuat, semua produksi non-unit dari milik A akan ditambahkan ke S, sehingga, S akan menghasilkan A dan juga S akan menghasilkan BC. Kemudian sama seperti yang sebelumnya, semua produksi non-unit milik B akan ditambahkan ke S, sehingga S akan menghasilkan BB, kemudian ini B menghasilkan A, B menghasilkan BC, dan juga A menghasilkan BB. Kemudian terbentuklah grammar baru, dengan menggabungkan semua aturan, yaitu S akan memproduksi A atau BC atau BB, kemudian A akan menghasilkan A atau BC atau BB, dan B akan menghasilkan BB atau A atau BC. Yang terakhir yaitu penyederhanaan grammar dengan menghilangkan produksi tak berguna atau useless production. Kenapa disebut useless? Karena dia tidak berkontribusi dalam membentuk string terminal dari simbol awal. Jadi terdapat dua jenis variabel yang useless. Yang pertama itu dia tidak produktif atau not live, di mana dia tidak dapat menghasilkan string terminal. Yang kedua, dia tidak bisa dijangkau atau not reachable, di mana dia tidak dapat dijangkau atau tidak ada jalur dari simbol awal S. Langkah-langkah yang harus dilakukan yang pertama adalah menemukan variabel produktif. Kemudian yang kedua, kita akan menemukan variabel yang dapat dijangkau. Contohnya sebagai berikut. Jadi tahap pertamanya, kita akan mencari yang live atau yang dapat menghasilkan string terminal. Di sini yang dapat yaitu A menghasilkan A dan juga B menghasilkan AA. Karena S menghasilkan A atau memproduksi A, maka S ini juga live karena sama-sama karena A sebelumnya itu dia menghasilkan string terminal. Kemudian C sendiri ini tidak live atau tidak dapat menghasilkan string terminal karena C memproduksi ACB ini tidak pernah jadi terminal, sehingga C ini akan dihapus. Kemudian tahap keduanya kita akan mencari yang reachable, di mana S ini bisa ke S dan juga bisa ke A, sedangkan B ini tidak pernah tercapai dari S atau tidak ada jalur dari S, sehingga B akan dihapus. Jadi grammar akhirnya adalah S akan memproduksi AS atau A dan juga A akan memproduksi A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faras Zaidan dengan NIM 240601241200003. Nah, sebelumnya telah dijelaskan bagaimana penyederhanaan grammar. Sekarang kita bakalan bahas tentang bentuk normal. Grammar yang telah disederhanakan tadi dapat diubah ke dalam bentuk normal atau normal form agar lebih mudah dianalisis dan digunakan dalam algoritma seperti parsing atau pembuatan compiler.
terdapat dua bentuk normal yang paling umum. Yang pertama ada Chomsky Normal Form atau disingkat dengan CNF. Yang kedua ada Grebah Normal Form atau disingkat dengan GNF. Nah, pertama kita bakalan bahas tentang Chomsky Normal Form atau CNF. Dalam Chomsky Normal Form, setiap produksi harus berbentuk variabel yang menghasilkan dua variabel, tepat dua variabel. Tidak boleh ada terminal di depan ataupun variabel yang lebih dari dua. Kemudian, yang kedua, variabel tersebut harus menghasilkan satu terminal. Tidak boleh lebih dari satu terminal ataupun digabungkan dengan variabel lain. Sebagai contoh seperti berikut. Di sini, variabel A menghasilkan B terminal dan juga C terminal, tepat dua variabel. Kemudian, variabel A menghasilkan A terminal, yaitu tepat satu terminal. Nah, selain itu, jika language mengandung lambda, produksi S lambda diizinkan. Namun, hal ini akan berlaku dengan S tidak muncul di sisi kanan produksi manapun. Agar lebih paham, ayo kita masuk ke contohnya. Di sini diketahui grammar bebas konteks sebagai berikut. S menghasilkan A variabel, B variabel, dan juga A terminal. Kemudian A variabel menghasilkan A terminal, dan juga B terminal. Kemudian B variabel menghasilkan A variabel dan juga C terminal. Kita diminta untuk mengubah grammar tersebut ke dalam bentuk normal Chomsky atau CNF. Nah, kenapa kita diminta untuk mengubah ke dalam bentuk normal Chomsky? Karena di sini dia belum memenuhi bentuk normal tersebut. Sebagai berikut. S menghasilkan A variabel, B variabel, kemudian ada terminal di belakangnya. Padahal di normal Chomsky yang sudah saya jelaskan tadi, hanya boleh menerima tepat dua variabel ataupun satu terminal. Nah, bagaimana cara mengubah grammar tersebut ke dalam bentuk normal Chomsky? Kita bahas. Karena pada produksi di atas belum memenuhi kriteria CNF, maka variabel baru dibentuk untuk setiap terminal agar dapat diubah. Kita di sini memisalkan terminal A ke dalam variabel C. Kemudian variabel D akan menghasilkan terminal B. Dan terakhir, variabel E menghasilkan terminal C. Setelah itu, penggantian terminal dilakukan. S yang sebelumnya menghasilkan A variabel, B variabel, dan juga A terminal, kini diubah menjadi menghasilkan A variabel, B variabel, dan juga C variabel. Kemudian, A variabel yang sebelumnya menghasilkan A terminal, dan juga B terminal, kini diubah menjadi C variabel, dan D variabel. Yang terakhir, B variabel yang sebelumnya mengeluarkan A variabel dan juga C terminal, kini menghasilkan A variabel dan juga E variabel. Kemudian, bentuk terminal yang sebelumnya kita buat dimasukkan juga di bagian bawah. Namun, dalam penggantian terminal tersebut, bentuk ini masih belum memenuhi kriteria CNF. Pertama, karena S masih menghasilkan 3 variabel. A masih juga menghasilkan 3 variabel, sehingga kita memerlukan fungsi lain untuk menampung 2 variabel yang berdekatan. Nah, di sini kita menampung fungsi variabel BC yang ada di S dimasukkan ke dalam variabel G. Kemudian variabel CD kita ganti menjadi variabel F. Nah, sekarang bentuk ini telah memenuhi aturan CNF. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bentuk normal yang kedua, yaitu Grebah Normal Form atau GNF. CFG atau Context Free Grammar berbentuk Grebah Normal Form jika setiap produksinya diawali oleh terminal dan diakhiri oleh X yang merupakan deretan variabel yang boleh kosong. Tujuannya memudahkan analisis top-down parsing karena setiap langkah produksi langsung menghasilkan terminal di awal string. Oke, contohnya sebagai berikut. S di sini menghasilkan A variabel dan juga B variabel. Kemudian A variabel menghasilkan A terminal dan B variabel menghasilkan B terminal. Karena bagian yang awal ini yang S menghasilkan
A variabel dan juga B variabel ini tidak memenuhi syarat JNF yang harus dalam format AAX, maka S harus diubah agar memenuhi syarat. A pada produksi S dapat diganti dengan A kecil, sehingga S menjadi A terminal dan juga B variabel. Nah, pada bagian bawah yang menunjukkan bahwa A variabel menunjuk ke A terminal dan B variabel menunjuk ke B terminal, itu tetap sama. Karena X pada bagian belakang boleh dikosongkan. Oke. Nah, kesimpulannya, kita telah belajar tentang pertama adalah konteks free grammar yang merupakan tata bahasa formal yang terdiri dari 4 komponen utama, yakni ada V, T, S, P. V di sini adalah menunjuk ke variabel, T terminal, S merupakan start variable, dan P adalah production rules atau aturan produksi. CFG menghasilkan bahasa atau LG, language grammar, berupa semua string terminal yang dapat diturunkan dari simbol awal S. Proses penurunan dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama adalah leftmost derivation atau LMD, kemudian ada rightmost derivation atau RMD, dan terakhir ada parsing tree. Nah, ketiga penurunan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan CFLab. Nah, untuk efisiensi, grammar dapat disederhanakan dengan menghapus produksi lambda, production unit, dan useless production, yang lalunya akan diubah ke bentuk normal, seperti Chomsky normal form dan juga Greubach normal form yang sudah saya jelaskan tadi, agar lebih mudah dianalisis dan diterapkan dalam algoritma parsing. Oke, berakhir sudah penjelasan dari kelompok kami tentang konteks free grammar, penyederhanaan grammar, dan juga pengubahan dalam bentuk normal form. Saya mewakili seluruh kelompok saya mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi masih banyak kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.